Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Obai 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Sahabat akhirat dimanapun berada, ketahuilah bahwa hakikat kita hidup di dunia ini adalah memang tempatnya ujian. Akhir hari ini banyak sekali orang datang pada saya mengadukan dengan berbagai macam masalah. Nah, pada hakikatnya memang hidup itu adalah tempatnya masalah. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Nah, dalam sesi kali ini saya ingin memberikan beberapa trik mungkin. Mudah-mudahan bisa menjadi penawar ketika kita menghadapi berbagai macam problema kehidupan. Ada yang diuji oleh keluarganya sendiri, oleh anaknya, oleh pasangannya, atau keluarganya, atau tetangganya, atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini banyak orang yang stres, banyak orang yang memang betul-betul kata mereka, saya ini memiliki beban yang sangat berat yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Padahal tidak seperti itu. Mari kita membuka diri, ya. Kita lapangkan pikiran kita gunakan akal sehat kita, yang terlebih utama adalah meningkatkan keimanan kita. Sahabat akhirat dimanapun berada, ingatlah kisah Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dihadapi suatu masalah yang besar, beliau akan dimasukkan ke dalam kobaran api Raja Namrud. Itu adalah masalah yang besar, tidak ada jalan keluar seolah-olah. Namun bermodalkan iman kepada Allah, beliau bertawakal sepenuhnya kepada Allah, berserah diri terhadap pengaturan Allah. Beliau hanya mengucapkan hasbunallah, cukup Allah menjadi penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedikit pun tidak terpikir oleh baginda Rasulullah Ibrahim alaihissalam bahwa api akan menjadi dingin. Yang beliau lakukan adalah meningkatkan kepasrahan kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Dan kita tahu akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam kobaran api, api menjadi dingin. Begitupun dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Di hadapan Nabi Musa terbentang laut merah, lautan yang sangat luas. Sementara di belakang Firaun dan bala tentaranya akan datang untuk membunuh Musa alaihissalam dan Bani Israel. Di situ masalah besar, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi Nabi Musa alaihissalam bermodalkan keimanan, keyakinan kepada Allah, ketawakalan kepada Allah. Turunlah wahyu supaya Musa memukulkan tongkatnya, dan pada saat itu tidak terbesit dalam pikiran Nabi Musa bahwa Allah akan membelah lautan dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel. Kesimpulan, mulai saat ini, mari kita belajar untuk senantiasa memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. PR kita bagaimana caranya kita ridho terhadap ketetapan Allah. Ingat, Allah tidak akan berbuat zalim kepada kita. Apapun yang menimpa diri kita, itulah yang terbaik. Bukankah kita iman kepada qada dan qadar? Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa min qabli an ila fi kitabim min qabli an nabraha. Apa-apa yang terjadi pada dunia ini, banjir, kebakaran, tsunami, gempa dan lain sebagainya, dan terhadap diri kita susah, senang, sedih, gembira, sehat, sakit, hidup, mati, semuanya telah Allah tulis jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta. Jadi kesimpulan, apa yang terjadi pada diri kita itulah takdir Allah. Dan hidup ini ujian. Ujian terbagi dua. Ujian ringan, yaitu segala sesuatu yang berupa kepahitan. Dan ujian berat, yaitu segala sesuatu yang terasa nikmat, berupa kenikmatan. Kenapa dikatakan ujian ringan? Padahal sesuatu itu sangat pahit atau menyakitkan. Karena kebanyakan manusia lulus ketika diuji dengan kepahitan.
Ketika seseorang menghadapi kepahitan atau apapun itu masalah, dia sadar kepada Allah, dia memohon kepada Allah, berarti lulus dalam ujian ini. Tapi jarang orang yang selamat ketika diuji dengan kenikmatan. Nah, maka kunci menghadapi persoalan adalah sabar dan syukur. Ketika takdir Allah yang terjadi berupa kepahitan, belajarlah untuk bersabar kepada Allah. Yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Ketika datang ujian berupa kenikmatan, maka bersyukurlah. Tingkatkan terus penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita iman kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur. Kalau kita iman, kita yakin Allah yang maha mengatur semua ciptaannya, maka istirahatkan hati kita, pikiran kita dari ikut mengatur. Pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Jasmani atau lahiriah kita ikhtiar secara maksimal, sementara qalbu kita pasrah bertawakal kepada Allah. Insya Allah, cepat atau lambat, sesuai waktu yang Allah kehendaki, akan turun pertolongan dari Allah. Maka segala bentuk kepedihan akan Allah rubah dengan sesuatu yang nikmat, yang sangat menyenangkan, atau sesuatu yang menggembirakan. Nah, mungkin ini sesi singkat kali ini dalam kajian di Majelis Dzikir Al-Furqan. Semoga bermanfaat adanya bagi sahabat-sahabat akhirat Imanul Badan. Yuk kita hijrah, jalani sunnah, istiqomah. Semoga kita bertemu di jannah dengan selamat. Salam dari Kang Obay 7 ADHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.